Suatu hari, di sebuah desa terpencil di pinggir hutan, hiduplah sepasang suami istri petani setengah baya. Mereka hidup dari bercocok tanam di pekarangan belakang rumah mereka yang tidak terlalu luas. Telah lama mereka merindukan seorang anak. Pada suatu malam, sang istri bermimpi sangat aneh. Dalam mimpi tersebut, mereka dikaruniai seorang bayi. Namun, ketika bayi tersebut menginjak remaja, raksasa datang mengambil anak itu. Mimpi tersebut berulang keesokan malamnya. Beberapa minggu sesudahnya, suami istri tersebut pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Tiba-tiba raksasa besar menghadang mereka. Kata raksasa, "Apakah kalian suami istri yang menginginkan anak?" Suara raksasa menggelegar. "Betul," ujar sang suami gemetar. Kata raksasa, "Tanamlah biji ini, kalian akan mendapatkan seorang anak. Tapi ingat, ketika anak tersebut beranjak dewasa, aku akan mengambilnya." Akhirnya mereka pulang dengan membawa biji pemberian raksasa. Sampai di rumah, sang suami segera menanam biji tersebut. Setiap hari suami istri tersebut merawat dan menyiram biji yang mereka tanam hingga tumbuh subur serta mulai berbunga dan berbuah. Sang istri hamil. Kehamilan sang istri semakin bertambah sebesar seiring dengan bertambah besarnya buah ketimun di halaman. Buahnya jauh lebih besar dibandingkan buah ketimun pada umumnya dan memakan waktu lebih lama untuk matang. Ketika buah ketimun tersebut akhirnya matang, di saat yang bersamaan lahirlah bayi yang dikandung sang istri. Bayi perempuan yang baru lahir tersebut amatlah cantik dan kulitnya kemilau bak permata. Suami istri tersebut amat bahagia karena akhirnya mereka mendapat momongan. Bayi cantik tersebut mereka beri nama Timun Permata karena ia tumbuh bersamaan dengan buah ketimun dan kulitnya berkilau bak permata. Timun Permata tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas, dan rajin. Semakin hari ia semakin pintar, berani, dan cekatan. Ketika Timun Permata beranjak dewasa, datanglah raksasa dulu memberi biji ketimun. "Hai petani, ingatkah kau padaku? Aku datang untuk menagih janji." Suami istri tersebut amat ketakutan. Mereka tidak mau menyerahkan Timun Permata pada raksasa. "Tuan raksasa, hamba mohon agar anak kami tidak dibawa. Dia anak kami satu-satunya," ujar sang suami terbata-bata. Rasa marah besar mendengar jawaban ayah Timun Permata. "Kalau kalian tidak mau menyerahkan anakmu dengan baik-baik kepadaku, aku akan culik anakmu dan akan kujadikan santapan," teriak raksasa dengan murka. "Kalian tunggu, saatnya akan tiba." Raksasa menggelegar, mengancam sambil meninggalkan rumah petani tersebut. "Ada apa, ayah, ibu? Mengapa raksasa itu ingin membawa aku? Siapa dia?" tanya Timun Permata pada orang tuanya. Dengan berat hati, kedua orang tuanya menceritakan semuanya pada Timun Permata. Mendengar itu, Timun Permata tampak terpukul dan amat sedih. Dari hari ke hari, ia menyendiri, merenung, dan menangis. Sementara itu, suami istri petani terus mencari akal untuk membatalkan niat raksasa menculik anak mereka. Akhirnya sang ibu memanggil Timun Permata. Ibu memberinya 4 bungkusan kecil yang masing-masing berisi biji ketimun, jarum, terasi, dan garam. Jauh mereka dari rumah petani. Hati Timun Permata semakin jauh.
Namun ia teringat akan tekadnya untuk mengalahkan raksasa. Akhirnya sampailah mereka di sebuah gua besar di puncak gunung tempat raksasa tinggal. Apa yang hendak kau lakukan padaku, raksasa? Aku memakanmu, jawab raksasa. Tidak sekarang, aku akan membuatmu gemuk dahulu sebelum memakanmu. Mendengar itu, Timun Permata gemetar ketakutan. Tiba-tiba ia menyesal tidak menggunakan benda-benda ajaib pemberian ibunya untuk membunuh raksasa. Selama di gua raksasa, ia tidak makan, tidak minum, dan tidak bisa tidur. Ia terus memutar otaknya. Kalau kau mau makanan manusia, maka kau tidak usah menunggu lagi. Aku susah sekali gemuk. Jadi, mungkin akan butuh waktu yang lama sekali sampai aku gemuk dan pantas dimakan, ujar Timun Permata. Sejujurnya, raksasa juga sudah merasa lapar, tapi ia tidak pernah makan makanan manusia. Cobalah pilih mana yang kau suka dari piringku ini, kata Timun Permata. Setelah beberapa kali dibujuk untuk mencoba, akhirnya raksasa mencoba mencomot makanan yang ada di piring Timun Permata. Rupanya, raksasa menyukai ikan lele. Ia mengakui kelezatan bandeng yang dicobanya hari itu. Keesokan harinya lagi, ia mencoba rebung. Ternyata ia juga menyukainya. Sampai suatu pagi, raksasa melihat buah bulat panjang berwarna hijau pucat dengan larik-larik putih kekuningan. Buah ketimun, Timun Permata menjelaskan, sama seperti namaku. Lanjut Timun Permata. Raksasa mencoba memakan buah ketimun. Wah, melezat sekali. Dihabiskan seluruh ketimun yang ada di piring Timun Permata. Setelah semuanya habis, raksasa berkata, ajaib sekali buah ketimun ini. Aku kenyang dan sekaligus hausku lenyap, segar sekali rasanya. Setelah semuanya habis, raksasa berkata, ajaib sekali buah ketimun ini. Aku kenyang dan sekaligus hausku lenyap, segar sekali. Rasanya enak sekali, bukan? Kenyang sekaligus segar kan, jadi kau tidak perlu makan manusia lagi. Maukah kau apabila aku menanam buah ketimun bagimu, sehingga kau tidak perlu makan manusia lagi selama-lamanya, lanjut Timun Permata. Raksasa menatap Timun Permata dan berkata, "Hah, kau berusaha mengelabui aku supaya tidak memakanmu, ya? Aku tahu jalan pikiranmu. Kau lupa berterus terang kalau menanam ketimun juga perlu waktu," menggertak raksasa. "Aku tidak bodoh, anak kecil," serga raksasa. "Kau kira aku tidak tahu berapa lama harus menunggu sampai panen ketimun? Sebelum waktunya panen ketimun, engkau sudah akan menjadi gemuk dan bisa kumakan. Ho. Bagaimana kalau kita membuat perjanjian kalau aku sampai menjadi gemuk, belum ada ketimun yang bisa kau makan, maka kau boleh memakan aku. Tapi kalau aku bisa menyediakan ketimun untukmu sebelum aku menjadi gemuk, maka kau harus memperbolehkan aku pulang. Dan kau berjanji tidak akan menggangguku maupun mengganggu manusia yang lain. Tantang Timun Permata. Raksasa diam termenung. Ia tampak berpikir. Baiklah, tapi ingat, jangan coba-coba untuk mengelabuhi aku. Pegang janjiku, ujar Timun Permata.
Aku bahkan akan menyediakan makanan kesukaanmu yang lain sehingga kamu tidak perlu makan manusia lagi. Permata segera mengambil 4 bungkusan dari ibunya. Dilemparkannya bungkusan-bungkusan tersebut ke 4 penjuru mata angin. Tiba-tiba di sebelah utara tumbuhlah semak ketimun lebat yang dipenuhi dengan buah ketimun besar. Di timur tumbuhlah hutan bambu yang di bawahnya penuh pucuk-pucuk. Rebung di selatan muncullah lautan lumpur yang dipenuhi ikan lele, dan di barat muncul lautan yang dipenuhi ikan. Dan itu raksasa langsung kalap mulai memakan ketimun rebung, lele dan ikan yang ada di sana. Sangat giranglah hati Timun Permata apa yang diimpikannya telah ia capai tanpa harus mengelabui raksasa, tanpa harus menipu, tanpa harus membunuh. Dengan gembira ia segera pamit untuk pulang ke rumah orang tuanya.